Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, channel Mas Jun FX. Gimana trade hari ini teman-teman? Jadi di video kali ini saya tidak akan sharing signal atau apapun, saya hanya akan sedikit membuat video journaling mengenai pandangan saya terhadap pair gold atau pair XAU USD, pair kesayangan kita semua teman-teman. Jadi di video kali ini saya hanya akan sharing forecast, long term forecast teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini di monthly ya teman-teman, di monthly harga berhasil inggap resisten ini teman-teman, resisten. Jadi inggap dan breakout, antara inggap dan breakout gitu. Jadi kalau di price action, inggap itu merupakan sinyal awal akan terjadinya sesuatu teman-teman. Jadi ketika harga memecahkan sebuah resisten, menginggap sebuah level tertentu, berarti harga akan bergerak naik atau turun. Nah, ini kan resisten 2070 teman-teman. 2070 ini diinggap teman-teman di sini. Harga melebihi shadow yang ini. Nah, seperti itu. Jadi ini sinyal awal teman-teman, tapi biasanya kalau di price action, inggap itu hanya sebagai sinyal awal saja. Biasanya harga itu tidak akan langsung naik karena inggap itu berbeda dengan breakout. Kalau breakout kan full body, terkadang kalau inggap itu hanya shadownya saja gitu. Jadi ketika terjadi inggap, harga akan pullback, koreksi, turun mencari sesuatu gitu. Apa sesuatunya gitu? Sesuatunya itu merupakan yang disebut dengan decision point teman-teman. Zona SND yang terbentuk sebelum terjadinya inggap itu di sini. Nah, kita punya decision point di sini teman-teman. Monthly ini lebar ini. Hati-hati, makanya kalau nggak ada konfirmasi di LTF ya jangan gitu. Atau kalau di antara sininya nggak ada decision point, kosong gitu, hanya kosong saja gitu. Berarti harga akan koreksi menuju area ekstrim gitu. Sini. Hanya saja sekarang kan harga sedang terkoreksi di bukan terkoreksi tapi tertahan di area ekstrim, area decision point lah gitu. Berarti akan susah, kemungkinan harga akan menuju area ekstrim yang bawah sini gitu. Yang bawah sini akan terasa susah gitu nantinya. Jadi gini, kan ini temper yang besar ya teman-teman. Kalau kita ubah ke monthly, ini merupakan area struktur. Jadi harga sekarang sedang pullback menuju struktur market gitu di sini. Di sini kita punya high. Di sini kita punya high. Di sini kita punya low. Higher low. Dan terakhir kita punya higher high di sini. Nah, berarti kan kalau secara konsep market struktur, berarti gold itu kan masih akan naik ya teman-teman. Jangka panjang dia masih akan naik gitu. Terus kalau kita lihat zoom ke time frame kecil gitu kan, time frame kecil gitu, ada gak sih sesuatu gini yang menunjukkan bahwa gold itu akan naik gitu teman-teman. Nah, jadi yang menahan gold itu sebelumnya di sini teman-teman. Kita hapus dulu lah. Yang gede-gede ini kita hapus. Jadi yang menahan gold itu di sini teman-teman. Zona demand daily. Dulu kan saya pernah marking area ini teman-teman. Jadi harga sempat tertahan di sini gitu. Terus konfluen atau konfirmasi tambahannya apa? Kita lihat ke HTF ke LTF gitu. Ke lower time frame kecil di H4 gitu. Sini kita hapus lagi. Di sini terjadi struktur yang dipecahkan di sini teman-teman. Kalau kata orang CMC ini terjadi boss break of structure di sini. Terus kalau kita lihat ke H1, area H1, nah di sini juga terjadi boss lagi gitu. Boss. Nah, berarti di sini area extreme di sini. Ini area ekstrimnya. Nah, terus kalau kita lihat ya secara kasat mata juga di broken kan, ini di broken gitu. Di broken harga terjadi SR flip, kalau kata orang PA ini ya SR flip teman-teman.
resisten, break, support gitu, SR plate gitu. Tapi decision point atau zona demand justru belum diambil gitu. Kemarin harga reaksi di sini teman-teman, di zona demand yang ini. Nah, demandnya ini. Terus kalau kita lihat setelah harga mantul dari zona demand ini, harga berhasil memecahkan area supply terdekat gitu. Nah, ini berarti sinyal awal harga akan naik ke atas gitu. Kan naik ke atas. Nah, ini merupakan sinyal awal saja teman-teman. Ini konfirmasi dari time frame monthly turun ke weekly turun ke daily turun ke H4. Nah, H4 di sini. Nah, kalau kita perkecil mungkin zona supply-nya yang ini teman-teman. Jadi kalau di dalam price action, kalau area ekstrim terakhir dipecahkan gitu, di break lah istilahnya kayak gitu, berarti akan terjadi sesuatu gitu. Biasanya akan terjadi pembalikan arah gitu. Saya sih tadi tuh ngebuy di sini teman-teman, karena saya tipikal yang percaya direction gitu teman-teman. Saya hanya memakai konsep direction gitu, jadi ke plotting gitu. Saya kan tadi buy di sini, ternyata harga tembus. Tapi selama harga tidak menembus swing low yang di bawah, karena lot saya juga lot kecil kan, jadi aman gitu kan. Selama harga belum menembus swing low yang bawah sini, berarti saya berpotensi masih akan buy gitu teman-teman. Karena di sini merupakan area yang saya incar, ternyata harga tembus, berarti harga ada indikasi akan menuju area yang lebih bawah lagi seperti itu. Nah, kalau di sini kan kita lihat di sini banyak area sideways teman-teman. Berarti ini merupakan area liquidity, ini akan menjadi trap gitu. Kemungkinan sih harga akan turun sampai ke area ekstrim. Jadi kalau menandai area sini sih simple sih teman-teman. Nah, proses menandainya cukup gini aja sih. Saya akan menandai di ujung sebuah swing seperti ini, candle bearish terakhir aja kayak gini. Atau kalau lebih rajin lagi, kalau teman-teman rajin, zoom lagi gitu ke bawah gitu. Nah, akan ketemu dua zona kecil seperti ini teman-teman, yang atas atau yang bawah gitu. Kalau saya sih lebih senangnya yang bawah gitu, karena stop lossnya lebih tipis gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi patokan saya ini merupakan konfirmasi dari time frame besar tadi teman-teman. Akan terjadinya kenaikan gitu. Gitu seperti itu. Hanya saja sekarang harga sedang bereaksi pada area supply terdekat. Kemungkinan sih bakal turun lagi sih. Kemungkinan dia bakal turun lagi ke bawah gitu. Akan turun lagi ke bawah gitu. Jadi buy saya ini ada kemungkinan akan terkena stop loss plus. Makanya saya sudah ancang-ancang atau wanti-wanti pasang buy limit di sini gitu. Direction. Ya untuk sementara sih saya tidak akan menargetkan jauh-jauh teman-teman. Saya tidak akan menargetkan jauh-jauh. Saya akan menargetkan di turning point di sini, di titik sini tempat harga ngebreak dan pullback gitu di situ. Paling jauh sementara di situ dulu gitu. Jadi untuk long term kan berarti ini akan calon-calon market struktur baru ya teman-teman. Ini kan calon-calon market struktur yang baru akan terbentuk lagi gitu. Ya bisa jadi dia akan menembus area sini. Karena area sini area sini merupakan area compression teman-teman. Jadi supply sudah kosong di situ, tadi kosongin, atau area liquidity mungkin kalau sebagian orang bilang kayak gitu. Nah terus untuk supply-nya di sini kita punya supply drop yang masih fresh. Momentumnya lumayan kuat teman-teman di sini. Kalau untuk sell, tapi sell-nya nanti sell counter trend teman-teman. Jadi bukan sell follow trend, karena kalau harga sudah mencapai level ini, trend sudah berbalik gitu. Tren sudah berbalik. Nanti kita lihatlah targetnya di mana gitu. Nggak mungkin bisa ke bawah lagi gitu, kan susah gitu kecuali emang itu market struktur trap gitu, market struktur palsu gitu. Kemungkinan kalau harga udah nyampe sini ya tren berubah gitu. Makanya kalau kita nanti nge-sell di sini, targetnya ya jangan jauh-jauh gitu. Terus di sini juga ada teman-teman area supply lagi. Nah, ujung sini. Nah, kebetulan di sininya juga ada area compression di sini. Jadi supply-nya sudah kosong di sini, teman-teman. Supply sudah kosong di sini. Kemungkinan situ sih. Tapi kalau nge-sell di area-area situ kemungkinan nanti akan menjadi counter trend, jatuhnya malah counter trend.
segitu aja teman-teman forecast untuk goal jangka panjang gitu. Ini hanya gambaran arah gitu teman-teman, berdasarkan analisa saya pribadi, berdasarkan analisa price action gitu. Jadi kalau cocok ya silahkan dipertimbangkan, tapi kalau nggak cocok ya di skip saja teman-teman. Semua keputusan itu ada di tangan teman-teman masing-masing. Video ini hanya bermaksud untuk journaling trading plan saya pribadi gitu teman-teman, yang akan saya tonton ulang sebagai bekal trading saya di masa yang akan datang, seperti itu teman-teman. Segitu aja teman-teman video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton.